Kita usir lalatnya. Kalau kotorannya belum dihilangkan, nanti balik lagi. Dibuang dulu kotorannya, bukhul tadi, khut tadi, kita hilangkan dulu kotorannya. Lalatnya baru kita usir, baru kita pagari. Nah sekarang setelah tadi kita hilangkan kotorannya, kita pel pakai air. Ya ketiga sekarang kita pagar ini. Pemagarannya, kalau yang pertama tadi ketika proses menghilangkan khutnya, kotorannya, sebenarnya kotoran itu pasti ada tercium baunya lah, pasti setiap kotoran itu. Nah kita itu hanya mempekakan diri kita lah. Kita itu coba belajar lebih peka lagi, di mana ada bau itu kita telusuri, lalu disitulah kita dapatkan kotorannya. Dan sebenarnya semua orang itu bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, salah satu ijazah yang saya berikan ke panjenengan semuanya itu, yang pertama harus mau bangun malam antara jam 1 sampai jam 5. Jadi jam 1 malam sampai jam 5 itu bangunlah. Bangun dan tidur. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun ini nggak pernah tidur malam. Itu yang pertama. Jadi supaya basyirah atau isyarah, supaya kita peka, kita bisa mengambil bukhul, mengambil kotoran tadi itu yang pertama, riyadohnya bangun malam lah. Antara jam 1 sampai jam 5 itu melek lah, bangun malam lah. Itu yang pertama. Karena setiap orang mau minta itu harus tahu waktunya. Yang kedua, itu harus menggunakan wasilah. Wasilah itu Allah, baginda Rasulullah, orang tua. Jadi yang pertama, baiklah kepada orang tua. Jangan ada kebencian, sering kirim Al-Fatihah tiap malam minimal 77 kali. Terus yang kedua, baca sholawat lah. Baca sholawat. Minimal semalam dapat 333 atau 1000 kali lah, itu lebih bagus. Yang ketiga itu baca ya latif. Kalau amalan ini istiqomah, diamalkan selama 41 hari tanpa putus, akan kebuka basyirah kita, isyarah kita. Jadi sebenarnya semuanya bisa lah untuk mengetahui sesuatu hal yang siri itu atau peka itu tadi. Karena jika di rumah kita ada kotoran, ya kita itu bisa mencium itu. Nah dari mencium itu kita bisa mengetahui di mana letak-letak kotoran itulah. Nah itu sebenarnya semua orang bisa. Jadi nggak perlu sakti dan lain sebagainya, itu tak perlulah. Apalagi kalau dikatakan berkedok agama itu tak benar kayak seperti itu. Karena sebenarnya manusia itu lahir dan batinnya ada. Secara batin itu kita akan mengetahui hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam rumah kita. Itu cara yang pertama, yaitu untuk mengetahui gangguan-gangguan yang ada di rumah. Nah yang kedua, untuk membersihkan. Jadi setelah kotorannya diambil, dipel. Nah mengepel itu bisa menggunakan wasilah. Kalau kita mengepel rumah bekas ada kotoran, bisa pakai sabun sama air. Kalau gangguan sihir ya salah satunya dengan daun bidara atau daun kelor. Terus air wudhu. Kenapa air wudhu? Air wudhu itu suci dan mensucikan, termasuk mensucikan tempat kita itu. Nah setelah itu bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali, diazani, baca ayat kursi. Siram-siramkanlah di rumah. Gak perlu manggil saya, gak perlu manggil siapapun, bisa dilakukan di rumah. Terus yang ketiga, setelah kita usir lalat, kita buang kotorannya, kita usir lagi dipagari. Dipagari salah satunya, tentu pemilik rumah jangan mudah marah. Karena sihir seperti apapun nggak akan bisa masuk kalau tak ada jalannya. Jalannya itu al-ghotab, alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, dan sedih. Ketiga inilah jalan masuknya sihir ke dalam diri kita. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah sedih, jangan mudah was-was. Nah supaya nggak mudah sedih, nggak mudah was-was, itu hatinya harus senang. Supaya senang itu harus bersyukur kepada Allah. Supaya bersyukur harus ingat, supaya ingat harus zikir. Jadi kuntinya harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, wasilah ini bisalah kalau saya memang menggunakan kelapa muda, karena kelapa muda itu secara dohirnya itu mampu menghilangkan racun atau toksik yang ada di dalam diri kita. Terutama juga gangguan-gangguan seperti mudah sakit kepala gitu, mudah bingung, mudah sedih gitu, gelisah gitu. Kalau jalan sakit itu salah satunya bisa dengan menggunakan kelapa muda. Bisa dikasih madu sama kunir yang biasa kita lakukan, atau dikasih garam. Garam itu dari lautan. Lautan itu ditambahi tak bertambah, dikurangi tidak berkurang. Jadi dicaci tidak tumbang, dipuji pun tidak terbang. Dan lautan itu suci. Ketika kita didolimin orang, kita sabar, keburukan itu akan hilang sendiri, karena akan nyingkir sendiri, karena lautan itu suci. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang semuanya duduk, saya ruqyah semuanya.
Iyalah, yang udah wudhu ditampung, terus yang udah wudhu duduk sini, saya rukyah lah.